Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan YouTube Ebi Romance. Dalam kali ini saya ingin mengulik-ulik tentang dunia pendidikan, di mana dalam kali ini saya ingin membahas tentang sebuah cerpen. Sebuah cerpen biasanya ada di dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dengan kupas tuntas cerpen ini dapat membantu Anda, terutama para siswa yang sedang belajar untuk menyukai pelajaran yang saat ini, itu pelajaran bahasa Indonesia. Karena dulu saya berpengalaman di tutor sebagai pengajar bahasa Indonesia dan eksak atau IPA dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan ada kelanjutan berikutnya. Dalam kali ini saya ingin bahas tentang masalah cerpen, karena uh, saya mempunyai pengalaman ketika menulis cerpen. Mudah-mudahan dengan cerpen ini ada manfaatnya yang dapat saya bagikan kepada Anda. Simak tentang video berikutnya ya. Dadah. Yang melatar belakangi saya kenapa membedah masalah cerpen adalah ada pengalaman berharga bagi saya sendiri ya. Mungkin yang akan saya share kepada Anda semua, yaitu di zaman belum ada internet. Saya ingat waktu sekolah SMP ya, SMP menjak SMA, itu setiap bapak pulang pulang kerja dari Jakarta ke kampung, ke Jawa, ke Tegal, itu sering membawakan berkarton-karton koran. Awalnya dari situ saya tertarik membaca sebuah tulisan apa aja. Intinya di situ ada tentang uh, karya sastra, kemudian tentang masalah ekonomi, sosial, agama dan sebagainya. Intinya saya lahap semua pembacaan itu tuh. Terus kemudian tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi bagi saya, yang terutama ada di Indonesia waktu itu ya. Dari situ awalnya hobi membaca, satu koran saya lahap terus sampai akhirnya ada kejadian situ. Oh, ada sebuah cerpen, kayak ini bagus juga nih, saya baca bisa ketawa ketawa dan sebagainya. Ada pengalaman yang saya petik di itu, kesan-kesannya ya. Akhirnya kenapa ya, dari membaca itu saya nggak tuangkan lagi dalam berbentuk tulisan. Awalnya saya coba-coba juga ya, namanya namanya amatiran ya, itu kadang sering gagal terus, tapi ya saya mencoba. Dari situ pembelajaran itu memang berdampak ya ketika sekolah, terutama pelajaran bahasa Indonesia tentang apa misalkan pengalaman, menulis pengalaman pribadi masing-masing. Jadi apa, tertantang, oh ya ini dari rujukan koran itu saya menjadi tertantang, oh ini tekniknya ternyata begini-begini, akhirnya bisa, alhamdulillah sering dapat nilai yang bagus gitu ya. Itu yang kedua adalah, ternyata dari pertama adalah karena hobi, dari awalnya membaca kemudian menulis. Yang kedua adalah ingin share tentang bagaimana setelah tulisan saya ini, saya ingin share, berbagi, kira-kira ada yang ditangkap nggak kesan dan pesan dari pembaca tersebut. Itu awalnya dari itu. Kenapa saya ingin membedah tembas tentang masalah cerpen. Langsung saja ya, cerpen atau singkatannya adalah cerita pendek, short story. Ada sebuah jenis karya sastra yang berbentuk prosa atau karangan fiktif atau tidak nyata, yang menceritakan alur cerita kisah seseorang dalam satu konflik, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan yang ringkas dan jelas. Itu intinya di situ ya. Saya ulangi lagi ya, cerpen adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa atau karangan fiktif. Fiktif itu artinya tidak nyata, yang menceritakan atau menggambarkan alur atau cerita seseorang dalam sebuah satu konflik, kemudian ditulis dalam sebuah tulisan yang sangat ringkas dan jelas. Itu namanya cerpen. Kemudian ciri-ciri cerpen cerita pendek itu saya ringkas ada sekitar 10 ciri-ciri cerpen. Mudah-mudahan sampai tuntas ya pembahasannya ini. Kemudian untuk unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya nanti akan dibahas di
part yang kedua. Kemudian ini yang pertama adalah ciri-ciri dulu ya, jadi pembahasannya tentang ciri-ciri cerpen. Yang pertama adalah memiliki jumlah kata kurang lebih sekitar 10.000 kata. Kalau dalam bentuk ketikan, misal Anda ngetik di Microsoft Word itu sekitar kurang lebih 3 atau 4 halaman. Kalau sudah dicetak dalam bentuk majalah atau di koran itu ya sekitar 1 halaman atau 2 halaman, itu sekitar itu. Karena menceritakan dari perkenalan, problem, kemudian penyelesaian, cuma itu aja sih dalam satu konflik. Yang kedua adalah porsi penulisan itu tentu lebih singkat dibanding novel. Perbedaannya tadi hampir sebenarnya pengertian itu sama, cuma perbedaannya adalah kalau novel itu menceritakan lebih dari satu konflik, artinya bahasa umumnya adalah berjilid-jilid kalau dalam berbentuk buku. Mungkin Anda bisa saksikan dulu mungkin tahun 2000-an ya, tahun 2000-an yang terkenal adalah karya sastra yang sering Anda lihat di film-film, yaitu karya sastra Habibur Rahman El-Shirazi tentang ayat-ayat cinta, dan Asma Nadia, kemudian Andrea Hirata yang terkenal dengan Laskar Pelangi. Itu namanya novel karena ada sub-sub tersendiri dalam sebuah cerpen tersebut ya. Mungkin Anda saksikan kalau mungkin Anda berkunjung misalnya ke Gramedia atau toko Gunung Agung dan sebagainya. Di situ kan banyak menjual buku-buku yang bestseller tentang novel. Yang ketiga, isi cerita itu penggambaran kehidupan sehari-hari, yaitu makanya pada dasarnya setiap orang itu mempunyai pengalaman hidup berharga masing-masing. Dari kecil, mungkin dari lahir sampai sekarang detik ini, semua orang pasti mempunyai pengalaman sangat berharga. Lingkupnya itu ada 3. Yang pertama adalah pengalaman tentang kisah hidup, gembira, suka, kemudian sedih ya, kemudian yang ketiga ada lucu, itu ruangan cuma itu. Dari 3 itu disortir lagi menjadi pengalaman berharga. Perbedaannya yaitu ada yang menganggap pengalaman kehidupan pribadi masing-masing itu ya sambil lalu aja. Ada yang menangkapnya secara jeli, yaitu dengan cara menuangkan dalam sebuah tulisan yang ringkas dan jelas. Kalau dari eranya atau zamannya itu sangat berbeda sekali ya. Contohnya tahun 2000 ke bawah atau 90-an itu dulu belum ada internet, yaitu dituangkan dalam tulisan namanya diary. Nah, buku kecil itu ada khusus yang namanya tulisan diary. Dari situ ada kejadian misalkan tentang kehidupan Anda sendiri, kejadian unik lah intinya yang sangat berharga, Anda tulis dalam sebuah tulisan catatan. Besoknya lagi tanggal sekian tulis catatan itu, contoh diary atau pengalaman hidup. Kemudian lanjut lagi dalam bentuk tadi cerpen tulisan yang kemudian diterbitkan dalam sebuah media cetak, contohnya koran atau majalah dan sebagainya. Itu memang susah gampang. Saya akui alhamdulillah kalau misalkan tulisan Anda sampai istilahnya dibaca orang, kemudian membuat para pembacanya Anda terkesan, ada hikmah ibro yang dapat diambil, wah itu benar sukses. Apalagi sampai dimuat dalam sebuah majalah cetak atau koran, nah itu lebih pengalaman yang tidak terukur atau tidak terhingga. Alhamdulillah saya pernah menulis sebuah artikel satu tentang pengalaman pribadi saya ya, waktu itu yang termuat alhamdulillah di majalah Islam, tentang pengalaman hidup saya ketika mengajar anak-anak kecil itu packing. Itu sangat berharga sekali, dalam padahal tulisannya 1 lembar, tapi alhamdulillah dimuat. Saya pas itu kejadiannya waktu kuliah, kemudian ditelepon, di SMS suruh datang ke kantor redaksi A gitu ya. Alhamdulillah ya Allah,
alamat sangat berharga ya, padahal ingin mengungkapkan rasa unek-unek saya itu. Saya ingat itu waktu itu zamannya warnet ya, jadi ketika menulis dalam sebuah ketikan ya, kemudian kirim email itu, lambat tahun ternyata dapat panggilan, datang ya ke kantor redaksi. Ya Allah, alhamdulillah sangat berharga ya, lumayan itu. Saya datang ke sana, kemudian ketemu kantor redaksinya di sana, kemudian mendapat 3 majalah, kemudian honor, alhamdulillah ya. Itu lumayan kalau tulisan Anda sampai dimuat dan dijadikan hobi, yaitu bukan menjadi mendapatkan penghasilan. Melenceng sedikit ya, maaf ya. Kemudian cerpen lagi di majalah mana saya lupa, di yang sangat berharga ya, tentang judul cerpennya adalah Segelas Teh Air Hangat. Itu pengalaman pribadi saya waktu SD itu ya, intinya adalah di situ. Itu dimuat, alhamdulillah. Itu juga saya bangga sekali, ada kok kesan diapresiasi tersendiri gitu, walaupun saya pas cek majalahnya, ini majalahnya ya, itu banyak yang di-cut ternyata ya, karena mungkin itu ketentuan dari majalah itu sendiri ya. Awalnya kalau tulisannya itu ada 3-4 halaman, sekarang jadi di-cut jadi 2 halaman itu. Kemudian yang keempat adalah tidak mencerminkan semua kisah tokoh karena di kisah itu saja ya. Artinya di sini adalah kisahnya itu tokohnya cuma tidak banyak, cuma satu ya, satu. Dan satu, kalau novel kan lebih dari satu. Yang kelima adalah tokoh yang diceritakan mengalami sebuah konflik sampai tahap penyelesaian. Yang tadi saya bilang adalah awalnya itu dari tahap perkenalan, kemudian konflik, kemudian penyelesaian itu ya. Yang keenam, pemilihan kata atau diksinya itu sederhana, mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketujuh tadi bersifat fiktif atau apa namanya, fiktif itu artinya kalau di sinetron apa, tipuan belaka ya, itu maksudnya itu tidak nyata, tapi sebenarnya itu kan mengangkat masalah kehidupan pribadi ya. Itu sebenarnya kalau pendapat saya pribadi sendiri adalah itu sebenarnya kisah nyata, cuma dibumbui dengan tambah-tambahan yang lain itu. Jadi istilahnya kalau dalam apa ya namanya, kalau saya ngedit video itu ada namanya tambahan efek-efeknya gitu. Yang ke-8 adalah alur tunggal, jadi ceritanya itu ya satu itu aja, satu konflik, tidak melenceng ke yang lain. Yang ke-9 itu dalam baca itu tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi hanya sebentar, karena tadi poinnya itu dari tahap perkenalan, kemudian konflik, kemudian adanya penyelesaian, dan yang terakhir adalah akan memberikan kesan warna tersendiri, pesan dan kesannya kepada para pembaca. Nah itu kalau dari situ para pembaca menikmatinya, terinspirasi, maka itu namanya ada berhasil. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, dari pengertiannya sama ciri-cirinya. Untuk unsur intrinsiknya nanti akan dilanjut di video berikutnya ya. Jangan lupa senyum hari ini, kemudian jangan lupa like and subscribe di YouTube channel AB Romance. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.